بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. طيب, pembicaraan tentang lafaz ya, secara umum dari permasalahan tentang akidah ada 4 dan masing-masing memiliki hukum tersendiri dari 4 lafaz itu. Lafaz pertama disebut dengan lafaz al-ma'surah. Itu al-ma'surah artinya ada, datang dari Al-Quran dan Sunnah. Iya. Maka apa yang wajib untuk kita? Iya, menerima dan mengimaninya. Seperti lafaz fauqiyah, lafaz-iyad, ya, istawa dan seterusnya. Taib. Kemudian yang kedua, alfaz munkarah. Alfaz al-munkarah. Dikatakan munkar karena menyelisihi ya, nas yang ada. Iya, menyelisihi nas yang ditunjukkan oleh menyelisihi dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, dan disebut dengan lafaz-lafaz mubtada'ah. Iya, lafaz mubtada'ah. Contohnya seperti apa? Iya, Allah halun fi khalqihi, atau Allah fi kulli makan. Iya, atau zahibun ila jihati sittah, itu ada semuanya, ya. Maka ini apa yang wajib untuknya? Tinggalkan, ditolak. Iya, karena menyelisih dalil. Kita alfaz munkar. Ketiga, alfaz mubayyinah atau tafsiriyah, untuk mufassir. Iya. Dan ini diterima karena beberapa hal. Pertama, tidak datang dengan makna yang baru, tapi datang dengan memberi penjelasan, atau mengangkat sangkaan, atau membantah kebatilan. Hasan. Kedua, karena tidak ada padanya bahaya. Iya, tidak ada padanya bahaya dari menyelisihi nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah, lafaz-lafaz yang datang. Ketiga, iya, kadang digunakan karena adanya kebutuhan dari hal tersebut, dengan maksud tadi untuk membantah bid'ah, ya. Dan yang terakhir, iya, tak kala digunakan para salaf itu tidak ada yang menyelisih. Seperti iya, ghairu makhluk. Kemudian apa lagi? Bainu min khalqihi. Nah, itu semua, ya. Bainu min khalqihi itu datang dari Abdullah bin Mubarak. Iya, ghairu makhluk juga datang dari para disebutkan dari salaf, sahabat, dari sahabat Ibnu Abbas tatkala menafsirkan ayat apa di surah apa? Ghairi dhi'i wajin. Di situ apa ayatnya? Sudah lewat kemarin, tak? Iya. Qur'anan Arabiyyan ghairu dhi'i wajin la'allahum yattaqun. Ghairu dhi'i waj itu ghairu makhluk. Ghairu makhluk. Sudah lewat, tak? Baik. Ini berkaitan dengan 4 hal. Terakhir, al-faz al-mujmalah. Dikatakan mujmalah karena iya, pertama dari sisi lafaz dia tidak ada, iya, mubtada'ah baru, tidak datang dari Al-Quran dan Sunnah. Terus dari sisi makna dia ada, iya, makanya dikatakan, bukan dikatakan alfaz munkarah, tidak ada, tapi dia cuma dikatakan alfaz al-mubtada'ah. Arti apa namanya? Mujmalah, artinya bisa dia ke bagian yang kedua, yaitu alfaz munkarah kalau maknanya munkar batil, dan bisa dia ke alfaz al-mubayyinah atau mufassirah kalau dia dimanakan makna yang hak, makna yang hak. Itu yang dua, yang terakhir ini itu akan kembali ke
kedua hal tadi. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah dan tentang lafaz ini ada dua tempat. Pertama, tentang fakta bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah tentang penggunaan kata ini. Saya sebutkan di situ bahwasanya para salaf tidak ada yang menggunakan secara asal. Dengan alasan karena baru. Dan yang kedua ada ihtimalnya, iya. Wala talbisul haqqa bil batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Kemudian mauqif yang kedua, iya, bahwasanya bagaimana jalan Ahlussunnah wal Jamaah tentang penggunaan dari kata ini, dari ahlul bid'ah yang menggunakan kata ini. Ya, ini ada dua. Pertama, tawakuf dari sisi lafaz. Dari sisi mana? Istifsar. Itu antum apa namanya? Buat bagam. Itu berkaitan semua. Kalau ada pembahasan itu langsung ingat itu. Jadi kadang kita kalau ditanya sesuatu yang tidak pernah kita dengar, tapi kita punya kadang maklumat seperti ini, itu bisa terjawab. Ya kan? Iya. Jadi tidak lain dari empat itu. Tidak lain dari empat. Ma'surah jelas. Munkarah jelas. Kenapa munkar? Karena maknanya memang batil, menyelisih nusus. Atau mufassirah. Ini tidak datang dengan makna yang baru, tapi untuk menjelaskan. Namanya tafsir. Adapun mujmalah ini bisa ke munkarah, bisa ke mufassirah. Seperti yang disebutkan nanti. Baik. Kemudian berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh penulis. Sekarang kita masuk ini ya. Ini kita selesaikan ini sebelum masuk di pembahasan baru tentang Mi'raj. Ini insyaallah kita akhirkan di hari Senin nanti. Kata beliau, rahimahullah ta'ala Allahu anil hududi wal ghayat wal arkan wal a'dad wal adwat wal jihad as-sitt kasairi al-mubtada'at, yaitu al-makhluqat. Baik. Sebagaimana saya sebutkan kemarin bahwasanya penyebutan at-Tahawi di sini itu terdapat penafian untuk Allah Subhanahu wa taala dari 6 perkara. Hudud, ghayat, arkan, a'dad, adawat dan jihad sittah. Itu penafian. Jadi ada 6 penafian di sini. Disebutkan oleh musannif rahimahullah. Dan apa yang disebutkan penulis di sini penafian itu setelah penyebutan penetapan, ya kan? Disebutkan penetapan sebelumnya ru'ya, ya kan? Allah mausufun bi sifat al-wahdaniyah, ya kan? Man'utun bi nu'uti al-fardaniyah. Itu penetapan semua. Setelah penetapan itu ada penafian. Ada penafian. Dan Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Ya. Penyebutan isbat dan nafi. Iya, penyebutan isbat dan nafi. Isbat secara mufassal dan nafi secara mujmal. Itu Ahlussunnah. Berarti kalau di sini sudah setara dengannya. Cuman yang jadi masalah di sini adalah bahwasanya Imam At-Tahawi di sini itu menyebutkan penafian secara apa? Secara mufassal. Sedangkan tariqah Al-Qur'an fil ghalib itu secara apa? Mujmal. Secara mujmal. Makanya dikatakan ini dari sisi urutan itu terbedakan dengan bagus karena terbedakan dengan al-bid'ah. Al-bid'ah itu menyebutkan nafi tapi tidak ada isbat. Ya kan? Tidak ada isbatnya mereka. Adapun Tahawi itu bagus dari sisi penyebutan isbat kemudian nafi sesuai dengan jalan sunnah. Tapi dari sisi lain beda karena penyebutan nafi secara apa? Mufassal, bukan secara mujmal. Oleh karena itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ini dari ucapan ini kalau di sisi ikhtiar kita tidak ucapkan seperti ini. Tidak bisa kita bilang begini caranya. Kenapa? Pertama karena lafadznya datang dalam bentuk penafian mujmal. Sedangkan penafian mufassal, sedangkan jalan Ahlussunnah itu apa? Nafi mujmal. Yang kedua, kenapa tidak bilang kita begini, penafian begini? Karena penafian dari lafadz ini lafadz yang mubtada'ah. Artinya tidak datang dari Al-Quran dan Sunnah.
penafiannya, tidak pula apa? Penetapannya. Nah, itu makanya dikatakan kita terhindar dari ucapan ini. Kalau misalnya kita disuruh ngomong, diistilahkan kita disuruh ngomong ini, maka kita tidak bilang begini, karena dua hal tadi. Pertama, penafian secara mufassal, menyelisihi jalan di sunnah, artinya secara bergolib dan tariqatul Quran. Kemudian yang kedua, apa yang dinafikan ini? Penafian apa? Tidak datang dalam Al-Quran dan sunnah penafiannya. Tidak ada dalam Al-Quran lahad, la goyah. Ya kan? Yang ada itu dikatakan la maut, la yamut, la yanam. Artinya tidak datang penyebutannya dari. Makanya dikatakan, bisa dikatakan ini lafaz-lafaz yang mubtada'. Cuman dari sisi mana? Apakah mubtada'nya munkar atau mubayyinah, itu nanti. Bisa sampai sini toh? Kenapa penjelasannya? Taib. Sekarang cuman sebagian mengatakan, kenapa Imam Tahawi menyebutkan ini? Menyebutkan kalimat ini. La hudud, la goyat, ya ta'ala Allah. Disebutkan karena diucapkan kalimat ini itu sebagaimana yang berjalan di lisan dari ahlul bid'ah di zamannya. Ahlul bid'ah di zamannya. Ya. Jadi berarti bentuk dari ucapan ini untuk membantah mereka. Ya. Berarti kalau diistilahkan diucapkan ini karena hajat. Ya. Kenapa dinafikan nafian seperti ini? Karena untuk membantah ahlul bid'ah. Ya. Untuk membantah ahlul bid'ah. Baik. Kemudian dari apa yang disebutkan musannif ini, itu kita bagi menjadi tiga. Ada tanzih al-hudud wal ghayat, ini satu. Yang kedua tanzih al-arkan wal adat wal adawat, ini dua. Yang ketiga tanzih al-jihad sittah. Tanzih al-jihad sittah. Pembahasan pertama adalah tentang tanzih anil hududi wal ghayat. Mensucikan Allah dari hudud wal ghayat. Mengatakan ta'ala, ta'ala itu maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, maha suci, itu sucian. Ta'ala Allahu amma yasifun. Ta'ala Allahu anil hududi wal ghayat. Iya. Jadi sini apa bentuk apa nih? Penafian ya kan? Karena pensucian. Berarti nafil hudud wal ghayat. Nafil hudud wal ghayat. Taib. Tentang ucapan nafil hudud wal ghayat, ini tidak hanya datang dari Imam At-Tahawi. Artinya penafian hudud pada sifat Allah dan ghayat itu tidak datang dari Tahawi saja. Bahkan ada dari sebelumnya. Bahkan ada yang datang dari sebelumnya. Seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam kitabnya dinukil Ibnu Qudamah dalam Numatul Diga itu ada, ya kan? Wala nasifu aksara mimma wasafa bihi nafsah bila haddin wala ghayah. Ya kan? Ada di situ. Berarti di situ ada penafian nafil hudud wal ghayah. Datang juga disebutkan oleh Asy-Syari' Ibn Abi Iz. Dinukil dari ucapan Abu Daud At-Tayalisi. Bahwasanya Imam Abu Daud At-Tayalisi mengatakan kana Sufyan wa Syu'bah wa Hammad bin Zaid wa Hammad bin Salamah Abu Awanah wa Syarik. Lihat, mereka mengatakan la yahudduna wa la yushabbihuna wa la yumassilun. Mereka ini tidak ada yahuddun, tidak ada la yahuddun, tidak nafil hudud di situ, ya kan? Berarti ada yang mendahului dari Imam Tahawi di sini.
Iya. La yahuddun. La yahuddun. Itu mereka tidak menafikan hudud. Lihat. Mereka menafikan hudud. Berarti ada. Cuman sekarang pertanyaannya, kalau para a'immah menafikan hudud di sini, apa yang diinginkan? Iya. Apa yang diinginkan? Apakah secara mutlak ketika menafikan hudud, yaitu mutlak diterima penafiannya tanpa dirinci maknanya? Ya, sudah kita sebutkan kemarin. Kalau alfaz mujmalah itu tawakkuf fil makna wa istifsal fi tawakkuf fil lafaz wal istifsal fil makna. Sekarang datang penyebutan penafian hudud dari a'immah. Kalau ditanya apa maknanya? Maka disebutkan bahwasanya penafian yang datang dari para salaf tentang nafil hudud dan goyat, nafil hudud wal goyat, yang diinginkan adalah an-nafil ihata wal idrak. Jadi la had dan wala goya itu la ihata wala idrak fi kaifiyati sifatillah. Iya. Jadi maknanya yaitu akal-akal dan ilmu itu tidak bisa memberi pembatasan pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, pada sifatnya. Dengan pembatasan yang diketahui oleh manusia. Iya, artinya tidak bisa kalau dikatakan tangan Allah itu panjangnya begini. Misalnya. Itu tidak ada. Makanya dikatakan la hadda wala ghaya, tidak ada. Iya. Dari apa yang dilingkup, diidrak, diihat oleh makhluk. Nah, ini maknanya. Jadi kalau dikatakan la hudu wala ghaya, itu nih maknanya. Kalau penafian. Ya kan? Baik. Sekarang tapi dinukil bahwasanya di sana ada para salaf yang menetapkan had untuk Allah. Lihat. Yang tadi pembahasannya apa? Menafikan had. Sekarang ada di antara imam yang mengatakan jangan dinafikan had dari Allah Subhanahu wa taala. Had itu ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Seperti Ibnu Abdullah Mubarak, Imam Ahmad. Imam Ahmad itu punya dua riwayat, ada yang menafikan, ada yang menetapkan. Sufyan ats-Tsauri. Iya. Sufyan ats-Tsauri. Itu mereka menetapkan had. Mereka menetapkan al-had. Cuman kalau menetapkan ini apa maknanya juga? Ya kan? Bukan menetapkan had berarti kaifiat. Atau menetapkan dengan makna yang lain. Kalau para salaf menetapkan, maknanya cuma dua. Pertama adalah makna kalau dikatakan had, yaitu Allah Subhanahu wa taala alin ala kulli syai'. Iya. Alin ala khalqihi ba'inun minhum, itu mananya. Dia Allah SWT tinggi di atas segala sesuatu dari makhluknya, kemudian terpisah dari makhluknya. Lihat. Itu maknanya. Had. Itu maknanya had. Allah SWT alin ala khalqihi ba'inun minhum. Terpisah, tidak bercampur dengan dari makhluknya. Itu maknanya. Iya. Itu maknanya. Baik, sekarang kalau kita tahu mana, ini mana pertama. Makna yang kedua yang diinginkan penetapan had, yaitu dari makna had itu sendiri. Apa itu had? Had itu ma yatamayyazu bihi syai' an ghairihi.
apa yang dengannya sesuatu itu terbedakan dengan selainnya. Nah, itu dia. Itu namanya had. Ma yatamayyazu bihi syai'u an ghairihi. Apa yang selainnya ini terbatas dengan terbeda dengan selainnya. Terbeda dengan selainnya. Dan had dan goya itu disebutkan itu makna yang sama, satu makna. Mutaqarrib fil makna. Yaitu yataqarrib fil makna min haitsu, kata Syekh Shalih Al-Syekh, min haitsu ay yakuna lahu haddun yantahi ilaihi wa yatamayyazu an ghairihi, yaitu memiliki batasan yantahi ilaihi, maksudnya berhenti di situ dan terbedakan dengan yang lain. Itu maknanya. Jadi kalau dikatakan satu kata, hudud wal ghoya itu satu. Hudud, ghoya itu batasan. Had itu batasan, ghoya itu batasan juga. Ya kan? Yang terbedakan dengan selainnya. Itu maknanya, makna yang kedua. Jadi kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Dikatakan Allah Subhanahu wa taala istawa ala arsy. Misalnya bihaddin. Apa artinya bihaddin? Allah Subhanahu wa taala 'alin 'ala kulli syai', istawa 'ala arsyihi bihaddin. Apa maknanya? Kalau dengan bihaddin? Iya. Bahwasanya ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu terbedakan dengan yang lainnya, yaitu tingginya itu di atas segala sesuatu. Dan tingginya tanpa dilingkup dengan sesuatu. Tak dan berpisah dengan selainnya. Itu maknanya. Jadi kalau haddin berarti mencakup, kalau apa yang terbedakan dengan selainnya berarti mencakup semua sifat. Mencakup semua sifat. Sebagaimana Imam Al-Mubarak, Abdullah Mubarak ditanya. Tatkala Abdullah Mubarak ditanya tentang hal tersebut. Tentang bagaimana, kata bimana rifu Rabbana, ditanya bagaimana kita tahu Rabb kita. Maka Abdullah Mubarak katakan annahu alin ala arsyihi ba'inun min khalqihi. Benar dikatakan kila bihaddin, qala bihaddin. Apa maksudnya bihaddin? Yaitu Allah terbedakan, tingginya Allah terbedakan dengan makhluk. Iya. Tingginya Allah SWT di atas segala sesuatu, tidak ada yang di atasnya lagi. Itu maknanya. Bihaddin. Cuman, satu kata lagi. Ahlussunnah wal Jamaah tatkala datang dengan makna seperti ini, saya sudah sebutkan. Kalau dikatakan ini masuk dalam alfaz mufassirah bayinah, berarti ini tidak didatangkan kecuali untuk apa? Ada hajat. Untuk membantah siapa? Al-bid'ah. Makanya tatkala dikatakan Allah alin ala arsyihi bihaddin, itu untuk membantah hululiyah Jahmiyah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala halun bi khalqihi. Au zahibun ila jihati sittah. Allah itu di kiri, di atas, di bawah, di mana-mana. Itu maknanya. Sudah saya sebutkan toh? Iya. Berarti kalau begini maknanya kembali ke al-fat al-fat al-mufassirah. Al-fat al-mufassirah. Bisa? Baik. Selesai masalah. Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan menafikan had, dan Ahlussunnah wal Jamaah sebagainya menetapkan had. Menetapkan had berarti maknanya apa? Dua tadi. Kalau menafikan berarti apa maknanya? Iya, nafil kaifiyah. Nafil kaifiyah. Iya. Berarti kalau begitu, kalau dikatakan la hudud, la ghoyat. La hudud, la ghoyat. Apa yang diinginkan? Apa yang diinginkan? Katakan Allah tidak memiliki had dan ghoyat. Sudah bisa kita tentukan atau belum? Belum bisa kita tentukan. Belum kita bisa hukumi. Kenapa? Karena ahlul bid'ah, sudah saya bilang, ahlul bid'ah juga pakai ini nafil hudud wal ghoyat, dan belum kita tahu apa maknanya ahlul bid'ah kalau dia pakai. Berarti belum kita simpulkan. Satu pembahasan lagi. Belum kita bisa simpulkan, tahu?
Ya kan? Kalau dikatakan naful had wal ghayat. Iya. Naful kaifiyat. Kalau diinginkan naful kaifiyat benar. Kalau diinginkan nafi ini apa? Nafiyat. Karena ini masih muhtamalah. Ya kan? Bukan sesuatu, belum kita hukum dengan hukum yang satu, yaitu nafil kaifiyat. Cuman kalau datang nafil ghayat ini dari ahli sunnah, itu maknanya. Sekarang kalau dia datang penafian dari bid'ah, apa maknanya? Satu saja. Iya, nafil ulu. Nafil ulu. Kalau mereka mengatakan la hudud wala ghayat, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat sifat ulu. Sifat ulu. Itu maknanya. Iya. Jadi kalau datang dari al-bid'ah, maka sudah pasti maknanya batil, yaitu apa? Nafil ulu. Naf al-ulu, dan Allah Subhanahu wa taala laisa mubayinan bi khalqihi min khalqihi. Itu tidak terpisah dengan makhluknya, tidak bercampur. Allah zahibun ila fi kulli. Kalau Allah, mereka menafikan al-ulu, berarti Allah di mana? Di mana-mana. Menunjukkan Allah itu menyatu dengan makhluknya. Lihat, itu mananya. Itu mananya. Jadi, dan dinukil juga oleh Syekh Utsman Ibn Sa'id Ad-Darimi di kitabnya Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah disebutkan. Ini kitab dalam, ini bagus. Ada namanya Radd 'ala al-Jahmiyah. Menyebutkan bahwasanya al-bid'ah menukil dari Jahmiyah. Bahwasanya lafaz nafil had itu tidak ada yang mendahulunya, datang dari Jahmiyah dan tidak ada yang mendahulunya. Jadi nafil had itu datang dari Jahmiyah. Iya, dan tidak ada yang mendahulunya. Artinya apa? Tidak ada kata lain, dan Jahmiyah itu menolak sifat apa? Sifat ulu. Tidak ada kata lain dari makna had ketika datang dari bid'ah yang diambil dari Jahmiyah kecuali makna an-nafil ulu. Kecuali makna nafil ulu. Iya. Hululiyah Jahmiyah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu fi kulli syai, fi kulli makan, fi kulli makan. Sekarang kalau seperti ini berarti sudah kita bisa tentukan. Kita simpulkan. Imam At-Tahawi datang dengan lafaz nafil ghayat wal hudud. Pertanyaannya, penafian ini sahih atau betul? Sahih atau salah? Benar atau salah? Batil atau hak? Jawabannya, penafian hudud wal ghayat tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Natawaqqaf fi lafaz wal istisal fil ma'na. Kalau nafil al-ghayat, inginkan nafil kaifiyah, ilmu kaifiyah wal idrak, anna al-aql wal ilm la yuhitu billah, Allah tidak dilingkup dengan akal dan ilmu akan kaifiyat sifatnya, maka nafi di sini hak atau batil? Hak atau batil? Hak. Hak. Kalau yang diinginkan nafil ghayat wal hudud, sebagaimana makna yang diinginkan oleh Jahmiyah tatkala menafikan had wal hudud, yaitu nafil ulu, maka penafian di sini hak atau batil? Batil. Bisa? Bisa selesai toh? Sekarang pertanyaannya. Pertanyaan lain. Taib. Tapi di sana ada ulama yang menetapkan had untuk Allah. Bagaimana kita jawab? Pertama, lafaz ini, lafaz penetapan had itu tidak ada dalam lafaz, dikatakan lafaz mujmal. Iya. Lafaz mujmalah. Taib. Dan ini masuk dengan kategori apa? Masuk dalam kategori lafaz mubayyinah. Kenapa? Karena pertama didatangkan ini dengan makna yang menjelaskan lafaz maksurah. Allah di atas, Allah di atas datang bihaddin, artinya Allah di atas segala sesuatu dan terpisah dari selainnya. Yang kedua, kenapa dikatakan lafaz mubayyinah? Karena ini datang untuk membantah ahlul bid'ah, mengangkat sangkaannya. Mengangkat sangkaan akan
penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bercampur dengan makhluknya. Artinya tidak ada perbedaan antara Allah dengan makhluknya. Maka tak kala ada had, terbedakanlah antara Allah dengan makhluknya. Bisa? Iya. Jadi itu pertama, datangkan untuk menjelaskan. Yang kedua, datang untuk memberikan bantahan terhadap ahlul bid'ah. Dan yang ketiga, ulama menggunakan kata ini itu hanya diinginkan dua makna. Iya, dua makna, yaitu makna Allah Subhanahu wa taala alin ala khalqihi mubainun minhum, atau bainun min khalqihi, atau yang kedua, apa yang Allah terbedakan dengan yang lainnya dari sifat-sifat makhluk. Iya, sifat-sifat makhluk. Jadi selesai kita. Ya? Bisa sampai sini? Jadi kalau tanya apakah Allah memiliki had? Jawabannya apa? Dari sisi lafaz tawakuf. Artinya had, dari sisi had, makna yang dipahami oleh manusia had, dikatakan had yaitu terbatas, memiliki kaifiat diketahui kaifiatnya, maka ini apa? Itu salah. Tapi kalau dikatakan had sebagaimana yang dijawabkan ulama, maka dengan makna yang benar, maka itu boleh. Artinya kesimpulannya adalah kalau kalimat seperti ini diucapkan oleh sunnah, maka itu dibawa kepada makna yang benar. Tinggal bagaimana makna benarnya. Kalau datang dari bid'ah, maka tidak datang kecuali dari makna yang batil. Sudah. Iya. Terlebih penafian al-had wal ghayat itu kata Utsman bin Sa'id ad-Darimi itu datang dari Jahmiyah dan tidak ada mendahulinya. Artinya, dan Jahmiyah dikenal. Jahmiyah hululiyah itu, Jahmiyah itu ada 3 dalam pembahasan ada 2 pembahasan ulu, Jahmiyah mu'attilah dan Jahmiyah hululiyah. Iya. Jahmiyah mu'attilah menolak sifat ulu, selesai. Ya, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak ada. Dan Jahmiyah hululiyah ini yang menolak sifat ulu dan menjadikan Allah mana? Di bumi. Iya, zahibun ila jihati sittah, kiri kanan atas bawah depan belakang. Iya. Ini jadi masalah hulul wal ghayah sudah selesai kita. Kesimpulannya tadi. Ya, cuma saya terangkan di sini itu untuk sebagai pembukaan dari apa yang lain dari lafaz-lafaz. Sekarang masuk di qism yang kedua. Apa itu? Adawat, al-arkan, adawat dan ya, ini disebutkan satu makna. Apa maknanya? Nafil adawat wa arkan wal a'dad. Iya. Dikatakan mereka kalau menafikan ini, apa yang diinginkan? Karena ini digunakan juga oleh ahlul bid'ah. Iya. Dan kalau datang dari al-bid'ah, penafian a'dad, arkan wal adwat, itu yang diinginkan nafi sifat. Nafi sifat secara umum. Iya. Nafi sifat secara umum. Itu kalau datang dari mana? Dari al-bid'ah. Kalau dari ahli sunnah, ini ada dengan makna yang benar. Jadi apakah Allah dinafikan dari a'dad wal adawat wal arkan? Ini dirinci. Tawaqquf fil lafaz wal istifsal fil makna. Baik. Dari sisi arkan itu dikatakan huwa janibus syai' al-aqwa. Itu sisi yang paling kuat. Sesuatu bersandar padanya. Ini namanya al-arkan, ya kan? Rukun. Saya tiang ini rukun ini. Di situ orang bersandar ini. Tamat ini. Itu namanya rukun. Ya kan? Secara bahasa. Sekarang kalau Allah dinafikan rukun, apa kalau tidak memiliki rukun? Jawabannya, kalau yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, yataqawwa bi syai'in ghairi, yaitu Allah semakin kuat, menjadi kuat dengan selainnya, maka ini apa? Penafiannya benar atau salah?
Benar atau salah? Katakan Allah tidak memiliki arkan. Yang dimaksud arkan adalah Allah Subhanahu wa taala iya, tidak butuh kepada sesuatu yang menguatkan. Bisa dipahami ini? Jadi kalau dikatakan dulu, toib, tidak apa-apa kita lewat ya. Harus selesai ini, kalau tidak tergantung. Katakan apa kalau Allah tidak di sini, apa kalau dinafikan dari adab arkan? Jawabannya dirinci dari lafaz tawakuf, dari makna istifsal. Kalau yang diinginkan nafi al-arkan, nafi al-arkan yaitu Allah Subhanahu wa taala dari maksud manusia, iya, sebagiannya dikuatkan dengan yang lain, sesuatu bersandar kepada arkan yaitu Allah Subhanahu wa taala, yataqawwa bi ghairi syai', artinya saling membutuhkan, butuh untuk ini, butuh untuk itu supaya kuat. Kalau ini apa penafiannya, apa betul atau salah? Betul, karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada sesuatu untuk menguatkan dari apa yang dimiliki dari sifat. Bisa dipahami ini? Bisa ini? Iya kan? Iya. Apa artinya? Saya dulu rukun itu apa? Maksudnya sesuatu yang paling, sisi yang paling kuat. Ini secara bahasa. Artinya kalau ada rukun, misalnya rukun berarti ada sandaran di situ. Bersandar yang dengannya apa? Sesuatu itu kuat. Sekarang kalau dengan Allah dinafikan darinya arkan, rukun-rukun. Berarti benar penafiannya atau tidak? Benar. Karena Allah tidak butuh kepada sesuatu yang menguatkan dia. Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyul Qayyum. Apa Al-Hayy? Al-Qayyum apa? Al-Qayyum muqimun qaimun bi nafsihi wa muqimun li ghairihi. Allah yang tegak dengan sendiri, tidak butuh kepada rukun bersandar di situ, dan tidak ada. Ini kalau penafian dengan makna ini benar atau tidak? Benar. Tapi kalau dikatakan nafil arkan itu nafi sifat, cocok atau tidak? Batil. Batil. Iya. Nafil arkan itu nafi sifat. Iya. Berarti ini batil. Allah tidak memiliki sifat. Iya. Allah zatnya tidak bersifat dengannya, tidak ada arkannya, itu tidak ada sifatnya. Benar atau tidak? Ini batil. Jadi itu rinciannya. Diulang atau lanjut? Yang mana? Dari goyat. Jangan bilang dari goyat. Saya sudah. Allah itu ya taqwa bi ghairi syai'. Maksudnya kalau dikatakan nafil arkan, yaitu Allah butuh kepada sesuatu yang menguatkan, maka penafian ini cocok atau tidak? Cocok penafiannya. Dengan makna arkan itu Allah Subhanahu wa taala ya taqwa bi ghairi syai', yaitu kuat dengan sesuatu, ada dipakai sesuatu bersandar di situ. Dia butuh rukun supaya dia semakin kuat. Kita katakan apa? Penafian ini benar atau tidak? Benar, karena Allah tidak butuh. Iya. Bagaimana? Paham tak? Iya. Jadi kalau kan arkan yaitu Allah butuh kepada sesuatu supaya dia kuat, apa kita katakan? Penafian ini cocok atau tidak? Cocok. Allah tidak ada sifat seperti itu untuk Allah. Allah itu Ghani. Iya. Kalau dikatakan nafil arkan nafil sifat, cocok atau tidak? Makanya tidak cocok. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat. Iya. Maka apa yang kalau dikatakan terus makna apa yang cocok dikatakan nafi arkan supaya tidak ada ihtimal, yaitu Allah memiliki sifat gina. Ini sudah cukup. Ada ihtimal tidak kalau ini? Tidak ada ihtimalnya. Lahul quwwah al-kamila, al-qudratul kamila. Ya kan? Al-qayyum. Iya. Maka ini cukup. Makanya karena lafaz ini ihtimalnya. Lafaz yang maksudnya itu tadi, gina, quwwatul kamil dan seterusnya. Ini namanya adawat. Apa namanya? Arkan. Sekarang masuk di al-a'dha. Masuk di lafaz al-a'dha. Sama juga tadi. Kalau dikatakan nafil a'dha, Allah Maha Suci tersucikan dari a'dha, yang dikatakan sifat zatiyah, tangan, sifat anggota-anggota tubuh. Kalau kita lihat seperti tangan, wajah, Allah suci dari situ, maka penafiannya batil atau hak? Batil. Karena Allah memiliki sifat tersebut. Tapi kalau dikatakan nafil a'dad, yaitu Allah Subhanahu wa taala suci dari
sifat-sifat yang Allah miliki sama dengan sifat makhluknya dari anggota tubuhnya, maka ini apa kita katakan? Benar. Penafiannya benar. Karena memang Allah SWT tidak sama sifatnya. Iya, sama sifatnya. Sifat tangannya Allah, sifat wajahnya, sifat jari jemarinya, kakinya, betisnya, ya, matanya, apa lagi? Telapak tangannya, ya, itu semua sifat Allah SWT itu kita nafikan dari permisalan dengan sifat makhluknya dari anggota tubuhnya. Makhluk. Itu kita katakan penafiannya benar atau tidak? Benar. Tapi kalau dikatakan nafil a'dha, yaitu Allah yang memiliki sifat sebagaimana anggota tubuh yang kita miliki, tangan dan makanya apa? Batil. Ini namanya alfaz munkaroh. Alfaz munkaroh. Taib. Sekarang terakhir, namanya adawat. Namanya al-adawat. Iya. Saya bilang tadi, kalau secara keseluruhan ini namanya apa? Apa yang diinginkan kalau penafian al-bid'ah? Nafi sifat. Ya kan? Nafi sifat. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah ketika menafikan itu dirinci dulu. Kalau dikatakan nafil adawat, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat, nafi sifat. Ini jelas penafian yang batil, atau dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil wasithah. Iya. Tidak mengambil wasithah dalam perkara-perkaranya, tidak ada malaikat yang diperintah. Iya, tidak ada dalam ayat mudabbiratil amr, maka ini penafian apa? Batil. Kenapa? Karena Allah SWT menjadikan malaikat sebagai apa? Tentara-tentaranya. Yaf'aluna ma yu'marun. Ada yang Allah perintah. Iya, ada yang Allah perintah. Tapi dikatakan apa? Ini penafian batil. Tapi kalau dikatakan nafil adawat, Allah Subhanahu wa taala seperti dinafikan darinya alat-alat, sebagaimana manusia kalau mau berbuat sesuatu butuh alat. Ya, misalnya mau garap sawah butuh apa? Butuh cangkul. Iya, maka ini benar penafiannya. Kita sucikan Allah SWT dari itu. Ketika Allah mengatur, itu tidak butuh kepada sesuatu, bantuan untuk mengatur. Ya, menciptakan tidak butuh kepada alat untuk mencipta. Iya. Menulis menakdirkan sesuatu tidak butuh kepada alat untuk memikirkan bagaimana cara penakdirannya, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala Maha kaya dari hal tersebut. Tidak butuh kepada sesuatu untuk bantu. Iya, ini rinciannya. Kalau yang dinafikan, saya ulang, kalau yang dinafikan adalah Allah butuh kepada sesuatu untuk mengatur bantuan dalam hal pengaturannya, maka ini apa? Penafiannya apa? Sahih. Karena Allah tidak butuh. Tapi kalau dikatakan Allah dinafikan dari dawat, yaitu tidak ada perantara antara Allah SWT ketika mengatur. Allah tidak menyuruh malaikat. Tidak ada muwakkalun untuk malaikat dari sisi muwakkalun di penjaga surga, penjaga neraka, mengatur perkara-perkaranya, malaikat maut yang mematikan, mencatat. Maka ini apa? Penafiannya batil atau hak? Batil, karena Allah menjadikan apa? Malaikat itu sebagai tentara-tentaranya yang menulis. Nulis. Ini sebagaimana orang sufi itu bilang Allah SWT menyuruh kita tidak ada perantara, tidak ada rasul. Terus bagaimana cara mengambil syariat? Telepon langsung, hubungi. Bicara langsung. Subhanallah. Itu kekufuran. Kekufuran. Makanya kalau dikatakan apakah bainallah wasithah? Ini juga pertanyaan butuh rincian. Kalau wasithah antara kita dengan Allah sesuai syariat, penyampaian syariat balagh, kita katakan ada. Tapi kalau wasithah min haitsu du'a, itu tidak ada. Minta langsung pada Allah SWT, jangan melalui perantara. Bisa? Baik. Selesai. Satu lagi. Jihad. Ini gampang ini. Paling gampang ini. Paling gampang sekali ini. Kenapa? Tak kala menafikan jihad. Ini maksud penulis. Maksud penulis sendiri, bukan syarih. Syarih ini syarih, kita anggap dia ini yang paling dekat, yang paling bagus syarahnya. Jadi kalau ada antum baca misalnya orang-orang muasirin, ulama muasirin kata, qala syarih itu yang diinginkan Ibnu Abi Iz gitu.
Misalnya untuk baca syarahnya siapa? Syekh Fauzan misalnya, Syekh Salih Sindis, Syekh Al-Syekh, Syekh Barrok, semuanya. Ya. Siapa saja misalnya. Kalau dikatakan qala syarih. Syarih di situ siapa? Ibn Abi Iz. Ya. Jadi maksud dari syarih sendiri dalam syarahnya itu yaitu ta'ala an jihati sitta kasairil mubtada'at, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu tidak terkelilingi, iya, la tahwihi jihatu sittah, yaitu Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan tidak ada lagi yang di atasnya. Beda dengan makhluk. Beda dengan makhluk. Bumi itu di atas. Tapi ada yang di atasnya lagi. Siapa yang di atasnya bumi? Makhluk. Insan. Di atasnya insan ada lagi. Apa itu? Awan. Awan ada lagi. Siapa itu? Langit. Langit ada lagi. Langit ada lagi. Sampai kursi, sampai arsy, sampai air. Iya. Dan atau air kemudian arsy. Wa kana arsyu 'alal ma'. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, dia yang paling tinggi. Sudah. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Makanya dikatakan Allah 'alin 'ala khalqihi ba'in min khalqihi. Itu maknanya. Ini yang pertama yang diinginkan dan ini jelas. Tapi saya dapat ucapan lagi Salih Sindis rahimahullah, hafizahullah, dia mengatakan, tapi yang nampak untuk saya di sini Allah alam, yang diinginkan penulis di sini yaitu tahwi la tahwi jihatu sitta, itu untuk membantah Al-Jahmiyah Hululiyah yang mengatakan Allah SWT zahibun min kulli al-wujuh. Dikatakan Allah di mana? Di mana-mana. Berarti dikatakan Allah SWT la tahtawihi jihatu sittah, menunjukkan penafian ini butuh apa? Butuh apa? Kalau penafian butuh apa dulu? Setiap penafian butuh apa? Penetapan. Tak kala dinafikan Allah tidak di semua tempat, berarti Allah cuma di mana? Allah di atas. Menunjukkan Allah SWT itu di atas. Ini untuk membantah siapa? Jahmiyah Hululiyah. Dan ini yang dekat. Ini yang dekat. Iya. Jadi katakan Allah Subhanahu wa taala suci dari 6 arah. Iya. Ada istifsal atau ada tawakkuf? Ada tawakkuf atau ada istifsal? Tawakkuf dari lafaz, terus istifsal yang ada. Bagaimana cara istifsal? Kalau dimaksudkan Allah itu yang di atas, tapi diri itu ini batin. Kalau dimaksudkan Allah itu di atas, maksudnya yang paling di atas itu benar. Itu dari sisi arah tersendiri ya. Maksudnya tanpa diikutkan dengan arah sittah. Kalau itu yang saya mau bahas nanti setelah ini. Cuman kalau dikatakan apakah Allah disucikan dari arah yang 6? Ada rincian? Ada rincian? Atau ada makna lain? Maksudnya selain dari makna yang batil, ada makna yang sahih? Kalau diistiqam ini, apakah Allah tidak berarah? Apa kalau tidak berarah? Dirinci, memang rinciannya. Kan kalau nafi jihasita berarti Allah tidak berarah, ya kan? Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di samping, tidak di depan, tidak belakang. Apa rinciannya? Kalau lafaz jelas, iya kan? Iya, lafaz jelas. Ini pembahasan terakhir. Apa kalau dinafikan dari sifat jihad?
Dikatakan Allah tidak berarah. Hah? Kalau antum katakan Allah tidak berarah, berarti Allah di mana-mana. Berarti kan Allah berarah. Hah? Iya. Nafil jihah itu madhab dari al-Asy'ariyah hululiyah juga. Iya, makanya dikatakan Allah SWT itu dilihat, tapi tidak berarah. Maksudnya Ra'yatul Kul, karena mereka tidak mau menetapkan arah. Mu'tazilah tidak mau menetapkan arah. Jadi kalau yang nafil arah tetap untuk Allah tidak? Tidak. Karena itu mengarah kepada penafian apa? Sifat ulu. Kalau dikatakan apakah Allah punya arah atau tidak? Ini rinciannya beda. Kalau arah di atas, kalau arah di bawah, ini apa? Batil. Kalau arah di atas di lingkup sesuatu, batil. Kalau di atas seluruh sesuatu, seluruh makhluk, jawabannya naf. Penetapannya benar atau tidak? Benar. Tapi kalau antum punya pikiran hari Kamis, hari Senin datangkan ya. Kalau antum bingung. Iya, soal ini bingung soal ini. Berpikir dia apa yang mau saya tanya. Ya, yang pusingin. Iya, itu jawabannya. Ya. Jadi kalau dikatakan apa kalau dinafikan dari arah? Iya. Apa suci dari arah? Apa kalau tidak berarah? Pertanyaannya. Apa rinciannya? Tidak berarah ini. Saya tidak bilang apa kalau berarah. Enggak, saya tanya apa kalau tidak berarah? Penafian arah. Benar atau tidak penafian arah ini? Iya, jangan saya juga bingung ini. Allah. Iya. Baik, kita akhirkan sampai di sini ya. Ya. Oh ya, jangan tanya sama orang. Jangan sampai orang juga pusing, antum bikin tambah pusing juga. Artinya jangan tanyakan ini sama orang ketika antum mau cari-cari jawaban, enggak. Ya. Ya, jangan dulu. Karena jangan sampai yang ditanya juga langsung. Ya. Tapi itu dia. Nafil arah, penafian apakah cocok Allah menafikan arah? Tidak benar. Iya. Terus kenapa disini nafil jihah? Itu dia, kembali ke makna dari apa yang disebutkan tadi. Ya. Kembali ke yang saya sebutkan tadi, dua makna itu. Ya, dari apa? Jadi kalau saya kan ada rinciannya atau tidak? Ya. Sebenarnya kalau dilihat dari hal makna terperinci itu ada rinciannya sebenarnya. Ya, ada rinciannya. Iya, itu kalau penafian, tapi kalau penetapan arah ini jelas. Rinciannya tawakkuf fil makna, ya kan? Tawakkuf fil lafz wal istitaf fil makna. Adapun nafil jihah ini juga butuh lagi dibahas insyaallah nanti bahasannya toh. Karena secara mutlak Allah tidak berarah itu salah. Iya. Ya kan? Itu juga salah. Tapi kalau dikatakan Allah tidak berarah itu menafikan ulu, berarti ini nafi apa? Nafi salah. Iya. Tapi kalau dikatakan nafil jihah untuk menetapkan ulu seperti penafian yang dibutuhkan penetapan, maka ini cocok. Berarti semuanya punya rincian. Ya. Terjawab sudah. Soleh. Sudah. Itu yang antum mau jawab. Antum tidak bilang tadi. Ya. Itu yang antum mau jawab. Insyaallah nanti kita selesaikan di pertemuan berikutnya ya. Karena saya juga punya target di bawah ini, selesai hari Senin depan, hari Kamis depan. Baik. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka.